Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membuat sugor atau susu goreng. Nah, pertama-tama kita letakkan tepung maizena ke dalam wadah. Secara perlahan-lahan ya teman-teman, agar maizenanya tidak tumpah. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam tepung maizena dan kita aduk secara perlahan-lahan dan merata ya. Pastikan tepung maizena tercampur dengan rata dan tidak ada tertinggal. Oke, next kita tuangkan susu ke dalam panci. Seperti itu. Dan kita tuangkan 50 gram gula. Nah, untuk gula ini sendiri sesuai dengan selera teman-teman ya. Teman-teman boleh menambahkan gulanya atau mengurangi gulanya. Setelah kita letakkan gula, kita aduk sampai merata. Nah, setelah itu susu dan gulanya kita panaskan dengan api kecil menuju sedang sampai gulanya larut. Kita aduk terus sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita tuangkan maizena yang sudah kita cairkan tadi ke dalam susu. Nah, kita aduk terus dengan api kecil menuju sedang. Di sini teman-teman tidak boleh meninggalkan adonannya ya, harus terus diaduk. Nah, setelah beberapa menit adonannya akan mengental seperti ini. Di sini saya ganti dengan menggunakan sendok kayu agar memudahkan saya dalam mengaduk adonan. Adonannya tidak boleh ditinggal ya teman-teman, agar susunya tidak gosong. Harus terus diaduk agar adonannya tidak gosong dan tidak gagal. Oke, sekarang adonannya sudah sangat mengental. Kemudian kita letakkan di meja dan kita letakkan juga vanili. Nah, untuk vanili ini sendiri sebenarnya opsional ya teman-teman, boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Setelah kita letakkan vanili, kita campurkan ke dalam adonan hingga merata. Nah, sebenarnya vanili ini berfungsi untuk mengharumkan adonannya. Nah, ini sangat harum loh teman-teman, sayang banget dia nggak bisa dicium. Nah, setelah itu kita siapkan wadah dengan sedikit air. Fungsi airnya di sini agar memudahkan adonannya keluar dari wadahnya nantinya. Setelah dituangkan air, kita tuangkan adonannya ke dalam wadah tersebut. Setelah dituangkan, kita rapikan adonannya agar bentuk dari adonannya juga bagus nantinya. Setelah itu, kita diamkan selama 5 menit untuk menghilangkan uap panas dari adonan tersebut. Nah, setelah itu kita tutup adonan.
Dan kita letakkan ke dalam kulkas selama 2 jam. Oke, untuk adonan kulitnya, di sini kita menggunakan tepung terigu, lalu kita letakkan setengah sendok teh dari baking powder. Selanjutnya, kita letakkan 1 sendok teh gula pasir, dan kita campur secara merata. Setelah itu, kita tuangkan air dingin sedikit demi sedikit, kemudian dicampurkan dengan adonan tersebut. Nah, kita campurkan hingga semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah semuanya tercampur dengan rata, kita letakkan 1 sendok makan dari minyak sayur tersebut. Dan kita aduk secara merata ke dalam adonan. Nah, setelah itu, alas untuk meletakkan susu gorengnya, kita berikan tepung maizena agar susu gorengnya tidak lengket. Nah, setelah itu kita taburi dan kita oleskan tepung maizena ke atas dari adonan susu gorengnya. Nah, setelah itu kita potong-potong adonannya. Potongannya sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, setelah itu kita balurkan susu goreng ke dalam adonan kulitnya secara merata.
Kemudian kita goreng sampai susu goreng tersebut menguning ya teman-teman. Setelah itu, kita taburi susu goreng tersebut dengan gula tepung. Nah, di sini saya menggunakan gula aren ya teman-teman, makanya gulanya warnanya coklat. Tada, susu goreng pun siap untuk dinikmati. Susu goreng ini sangat crispy di luarnya dan sangat lembut di dalamnya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri kan, susunya lumer. Yummy.